Awas nanti dituduh Syiah. Begitulah umat ini membungkam luka sebelum ia bicara. Begitu takutnya menyebut nama Husain, seolah menyebut cucu Rasulullah yang disembelih oleh umatnya sendiri, adalah kekeliruan teologis. Padahal, yang perlu ditakuti bukan namanya, tapi kenyataan yang disembunyikan di baliknya. Yang merenggut nyawa Husain bukanlah orang kafir, bukan orang asing. Pelakunya justru dari dalam barisan umat sendiri. Mereka yang mengaku beriman, tapi menjual spiritualitas untuk kekuasaan. Di sini tragedi sejati terungkap. Iman bisa menjadi topeng kejahatan ketika hati disewa duniawi. Ini bukan kisah sekte, atau kisah dari mazhab golongan tertentu. Bukan milik Syiah, juga bukan milik Sunni. Ini aib kemanusiaan universal. Noda sejarah umat Islam. Luka yang terus-menerus dikubur hidup-hidup di bawah tanah retorika politik dan ketakutan buta. Penguburan ini adalah bentuk penolakan diri yang masif, sebuah amnesia kolektif yang disengaja demi mempertahankan mitos identitas yang utuh. Karbala adalah cermin gelap yang tak pernah bohong, yang memantulkan dua wajah. Pertama, yang mahabbah, mencinta Nabi dengan tulus, rela berkorban demi prinsip, meski nyawa taruhannya, dan yang menggunakan agama sebagai alat, menukar iman dengan tahta, membungkam suara hati demi kenyamanan. Tahun 61 Hijriah, titik balik peradaban. Di padang Karbala yang gersang, Husain bin Ali, darah Nabi, cahaya Fatimah, berdiri tanpa pasukan, tanpa ambisi kuasa, hanya membawa senjata terkuat, prinsip yang tak mau dijual, dan membawa satu kalimat yang menggetarkan langit. Husain bin Ali berkata, orang seperti aku tidak akan membayat orang seperti Yazid. Itu bukan fanatisme, itu hakikat nurani yang membelah zaman, karena di setiap era akan selalu lahir Yazid baru, dengan wajah kekuasaan yang korup, sistem yang mengorbankan nurani demi stabilitas, dan kemunafikan yang bersembunyi di balik bendera agama. Begitu juga setiap zaman selalu akan dibutuhkan keberanian Husain, suara yang berani tegak di tengah samudera diam, dan jiwa yang menolak membungkuk meski nyawa dan keluarga taruhannya. Ketika nama Karbala disebut hari ini, yang terlihat kekosongan mata, yang tak mengenali tragedinya, keterasingan jiwa dari narasi sucinya sendiri. Ironi pahit, hafal banyak lirik lagu tapi buta siapa Ali Al-Akbar, pemuda belasan tahun, yang gugur mempertahankan kehormatan Islam di padang Karbala. Tahu banyak dan mengidolakan artis, tapi tak kenal siapa Zainab binti Ali, wanita yang suaranya mengguncang istana tiran. Lebih parah lagi, ada yang skeptis merasa tragedi Karbala itu tidak penting. Sudah lama berlalu, tak usah dibahas lagi. Kau bersyalawat pada Nabi, tapi kau tak kenal cucunya yang kepalanya dipenggal demi mempertahankan Islam yang diajarkan kakeknya. Umat macam apa ini? Yang begitu bangga mencintai Nabi, tapi tak kenal cucunya. Ini bukan sekadar soal pengetahuan sejarah. Ini ujian integritas eksistensial. Cinta pada Nabi yang hanya di lidah, bukan dalam tindakan mengenal dan membela keluarganya, adalah simulakra spiritual. Syalawat tanpa kesadaran sejarah adalah ritual yang terputus dari tanggung jawab peradaban. Umat ini terlalu takut terlihat salah, hingga lupa menjadi benar. Dengar ini, mereka para tokoh besar berkata tentang Husain dan Karbala. Mahatma Gandhi, tokoh kemerdekaan India berkata, saya belajar dari Husain bagaimana meraih kemenangan saat tertindas. Charles Dickens, sastrawan Inggris, jika Husain berperang demi kekuasaan dunia, saya tidak mengerti mengapa keluarga dan anak-anaknya ikut bersamanya. Maka jelas bahwa ia berkorban semata-mata demi Islam. Edward G. Brown, sejarawan dan profesor di Cambridge, padang berdarah Karbala selalu cukup untuk membangkitkan emosi terdalam, bahkan bagi orang yang paling acuh. Antoine Bara, penulis Nasrani dari Lebanon, tak ada peristiwa dalam sejarah manusia yang lebih menyentuh dan menginspirasi daripada kesyahidan Husain di Karbala. Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India pertama, pengorbanan Imam Husain adalah contoh bagi semua golongan tentang jalan kebenaran. Muhammad Ali Jinnah, pendiri Pakistan, dunia tidak mampu memberikan contoh yang lebih mulia daripada kepribadian Imam Husain. Ia adalah lambang cinta, keberanian, dan pengorbanan. Sementara tokoh-tokoh dunia bahkan yang bukan muslim, mereka menggali inspirasi dari Karbala. Kita, banyak yang lupa, skeptis, bahkan sengaja menyingkir dari ingatan sejarah. Kalau Gandhi belajar kemenangan dari Husain, Dickens menemukan ketulusan, Nehru melihat cahaya kebenaran, lalu kita, yang mengaku umat Nabi masih tidak tahu siapa dia, masih sibuk mempertahankan label, membanggakan mazhab, mempertahankan debat, tapi gagal mempertahankan air mata untuk darah Nabi yang tumpah di Karbala. Maka kita bukan hanya lupa sejarah, tapi juga tidak punya urat malu. Mereka pikir Karbala adalah sejarah masa lalu, padahal Karbala adalah madrasah ruhani, tempat jiwa ditelanjangi, ego dipatahkan, dan tauhid dimenangkan bukan lewat wacana tapi pengorbanan.
Satu persatu keluarga dan sahabat Husain gugur. Ali Akbar Qasim Hurrarariyahi Habib bin Mazahir, lalu Ali Asgar, bayi 6 bulan yang kehausan, balas dengan panah mata 3. Dan ketika hanya Husain yang tersisa, dia tidak berlutut, dia sujud, lalu menyerahkan jiwanya, bukan pada dunia, tapi pada kebenaran mutlak. Tidak perlu kau alergi Karbala. Justru wajib mencintai Ahlul Bait adalah bagian dari iman. Dan mengenang tragedi ini bukan ratapan, tapi ibrah agung, bahwa kebenaran tak pernah menang dengan jumlah, tapi dengan keberanian. Karbala sedang berulang, bukan di padang pasir, tapi dalam bentuk kepengejutan yang dilapisi dalil, dalam bentuk skeptisisme yang kalian sebut netralitas, dalam bentuk kebodohan yang kalian bungkus sebagai jangan ikut-ikut. Dan hari ini, kau bisa hidup bebas, sholat di masjid pakai peci, pakai sorban, baca Al-Quran tanpa takut dibakar, karena seseorang dulu pernah rela lehernya disembelih, agar umat kakeknya tak jadi boneka penguasa, agar nama Islam tak dikencingi oleh kekuasaan yang menjual agama untuk harta dan tahta. Tapi lihatlah dirimu hari ini. Kau punya semuanya, tapi tak punya satu tetes pun air mata untuk mereka yang kehilangan segalanya di Karbala. Kau punya semua dalil, tapi tak punya keberanian untuk mengakui bahwa kita telah gagal menjaga kehormatan darah Nabi sendiri, dengan menganggap sejarahnya sebagai masa lalu yang usang. Dan nanti, di padang mahsyar, jika kau berbaris bersama umat Nabi, dan Sayyidina Al-Imam Husain bin Ali berjalan mendekat lalu bertanya, apakah kau tahu siapa aku? Apakah kau menangis untukku? Apakah kau berdiri bersamaku? Apa yang akan kau jawab nanti? Karbala bukan sekadar tragedi, ia adalah madrasah batin, tempat kau belajar bahwa iman sejati bukan terletak di dahi yang hitam, bukan di lisensi ustadz, tapi di dada yang berani membela kebenaran, meski sendirian, meski kalah, meski mati. Dan jika saat ini, kau masih bisa diam sejenak, merasakan sesak di dada saat nama Husain disebut, dan tenggorokanmu tercekat saat mengingat darah Nabi tercecer di pasir Karbala, maka barangkali masih ada cahaya yang belum padam di jiwamu. Barangkali kau belum sepenuhnya tertidur, tapi jika semua ini tak menggugah apa-apa, tak ada detak yang berguncang, tak ada getar di nurani, tak ada sebutir pun haru di mata, maka jangan buru-buru menyalahkan dunia. Barangkali yang mati bukan hanya sejarahnya, tapi jiwamu sendiri, yang pergi bukan karena ajal, tapi karena tak lagi sanggup mengenali sang raja tanpa mahkota. Allahumma anta thiqati fi kulli karb, wa anta rajai fi kulli shiddah, wa anta li fi kulli amrin nazala bi thiqatu wa uddah.